Kemudian tentang mazhab Asy'ariyah, jemaah dimuliakan Allah. Begitu kita itu kadang membahas sebuah mazhab dituduh macam-macam. Saya Pak kemarin tuh nulis agak panjang masalah Asy'ariyah. Bahkan saya buat daftar ulama-ulama mazhab Asy'ariyah. Oh, mencak-mencak itu. Ya, saya bilangin ini Ibnu Katsir, ini loh dalilnya 5, ini loh Ibnu Hajar beliau Asy'ari ini. Sampai ada nggak? Cukup Ustadz, cukup Roma, jangan lanjutin itu. Karena semua saya bilangin, saya nggak mengklaim. Anda kalau menganggap dia bukan Asy'ari, Anda sampaikan dalil juga dong. Ya, kita saling klaim tuh sah jemaah. Kenapa? Karena kita itu satu rumpun, satu cabang. Saling klaim itu berarti menandakan kalau kita satu keluarga. Yang rebutan warisan itu biasanya apa? Yang masih satu darah kan? Ya, kakak, adik, tiba-tiba ngapa? Ini datang, oh saya anaknya dari istri yang ini. Misalkan begitu jemaah. Ada nggak kira-kira orang rebutan warisan, tiba-tiba tetangga ikutan, aku ikut, Pak RT ikut, kan nggak bisa. Kita rebutan Imam Ibnu Katsir, beliau Asy'ariyah atau Atsariyah misalnya. Karena kita antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan sebagian Hanabilah gitu kan, itu masih satu rumpun, beda sama orang Syiah. Syiah nggak mau ngakuin ulama-ulama kita. Nah, kemudian kalau menuduh begini, Asy'ariyah bukan Ahlussunnah wal Jamaah karena ada beberapa penyimpangan dan sebagainya. Ini juga tuduhan berdasarkan data yang tidak valid jemaah. Mazhab itu metode. Mazhab itu adalah cara beragama. Dalam akidah ada mazhab, sebagaimana dalam fikih ada mazhab. Dalam cara baca Quran ada mazhabnya enggak? Ada. Ada qiraah asim, ada qiraah ini, ada qiraah ini. Itu semuanya cara. Kalau kita mensesatkan mazhab Syafi'i hanya gara-gara kesalahan fatwa ulama-ulama yang ngaku Syafi'iyah, alangkah bodohnya kita. Loh, apa enggak dikira Pak, di mazhab Syafi'i ada ulama yang ngawur? Ada. Yang fatwanya syadz, sangat asing. Tapi kita nggak bisa, itu Syafi'i sesat. Kenapa? Ada ulamanya mengatakan katanya ini boleh, itu boleh. Mazhab Hanafi sesat, mengatakan menikah boleh tanpa adanya wali, tanpa ini. Nggak bisa begitu hadirin. Anda kalau ingin menghukumi mazhab, Anda harus kembali kepada usul mazhab tersebut. Kalau bicara Asy'ariyah, jangan bicara tentang orang-orang errornya. Sebagaimana kalau kita bicara mazhab akidah Atsariyah, jangan ngambil contoh dari kalangan Hanabilah yang terjerumus ke Mujasimah. Ada Pak, dari mereka yang kena Mujasimah. Itu adil caranya. Ini kan kadang gitu. Kadang apalagi yang salah paham. Asy'ariyah itu sesat. Kenapa? Karena mengajari sifat 20. Betul ya? Ngaji sifat 20. Karena sifat Allah itu banyak. Ini kan gagal paham jemaah. Metode sifat 20 itu bukan membatasi sifat Allah. Coba baca. Nggak ada yang membatasi itu. Bahkan mengatakan ini adalah cara mengenal Allah yang paling mudah. Kayak ginilah. Kita mau mengenal perempuan. Ciri perempuan kan banyak Pak. Kalau ya kan mungkin rambut panjang, ini pakai jilbab, disebutin lah mungkin 3 tanda cukup. Kan nggak perlu dicantumin kalau lagi datang bulan ngamuk-ngamuk, nggak perlu kan? Ya. Mengenal Allah, Allah marah-marah, kan ada Allah faghadiballah, Allah marah. Itu nggak penting nyantumin itu. Allah wujud, Allah qidam, Allah baqa. Dari mengenal itu seorang hamba sudah kenal bahwa Tuhannya itu seperti ini. Begitu ada yang menghadirkan berhala, enggak, Tuhan saya enggak begitu. Ngerti jemaah? Namanya metode itu ada kekurangannya. Mungkin sifat 20 itu ada kekurangannya, wajar. Sebagaimana metode akidah yang lain juga ada kekurangannya. Kalau mau mensesatkan Asy'ariyah jemaah dimuliakan Allah, ya, kita terlepas mengikuti akidah Asy'ariyah yang mana? Karena Asy'ariyah itu ada banyak versinya, Pak. Kita harus tahu, kalau kita sesatkan, maka kita akan sesatkan begitu banyak ulama-ulama kaum muslimin. Mungkin kalau saya sebut data ulama yang sudah wafat pada ngengkel. Itu klaim Ustaz. Oke, sekarang cek di seluruh pondok-pondok pesantren di Indonesia. Kitab akidah yang dipakai akidah apa? Asy'ariyah. Di pesantren saja pakai Jawahirul Kalamiyah. Karena itu metode yang paling enak untuk jelaskan akidah ke anak-anak kita. Cek ke Al-Azhar sana, cek belajar ke sana, cek. Di sana apa yang dipakai akidahnya? Asy'ariyah. Di Maroko, di kutab-kutab, di madrasah-madrasah, di perkuliahan, Asy'ariyah. Bahkan di seluruh negeri, mungkin minus Arab Saudi ya, mungkin menggunakan metode yang lain. Tetapi secara umum pembelajaran akidah di semua pondok-pondok pesantren, lembaga keilmuan menggunakan akidah Asy'ariyah. Terus kita katakan sesat. Ya, kita aja yang benar. Inti aja sama kelompok inti, kan nggak bisa begitu. Sehingga saya Pak, sebagaimana yang saya ikuti dari guru-guru kami, Ahlussunnah itu terlalu besar untuk kita kerdilkan dengan kelompok-kelompok hari ini. Jadi Asy'ariyah itu bisa jadi adalah semua saudara-saudara kita, yang penting usul-usul agamanya sama. Akidahnya sama dalam pokok, meskipun berbeda dalam masalah furu akidah.